Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kapanpun dan dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Uun Yanuar selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bioteknologi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi tentang perkembangan bioteknologi. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi kelompok kami. Tahukah kalian kapan pertama kali bioteknologi itu ada dan siapa yang pertama kali menggunakan istilah bioteknologi? Oleh karena itu, izinkanlah kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Revitania, saya Muhammad Tirto Firdaus, saya Nur Afifah Dea Amanda, Sabda Prameswari Putri Waluyo, untuk memaparkan presentasi dengan judul Perkembangan Bioteknologi. Pertama, sejarah bioteknologi. Kapan sih bioteknologi itu ada? Jadi, bioteknologi ini dimulai sejak manusia menyadari betapa pentingnya organisme yang berupa hewan, tanaman, atau mikroba dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Sejarah bioteknologi berawal dari proses fermentasi bir dan pembuatan keju yang dilakukan oleh orang Mesir dan Sumeria pada tahun 2000 sebelum Masehi. Secara sederhana, bioteknologi itu sudah dikenal oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu melalui metode fermentasi. Produk yang dihasilkan pun masih sangat sederhana, dengan hanya memanfaatkan mikroorganisme dalam menghasilkan produk baik berupa barang dan jasa demi memenuhi kebutuhannya. Sebagai contohnya adalah orang Mesir kuno yang telah mengenal pemanfaatan mikroorganisme dalam pembuatan bir, anggur, vinegar, keju, tuak, yogurt, dan sebagainya. Namun, saat ini, bioteknologi telah mengalami perkembangan sesuai dengan zaman untuk memproduksi alkohol, penisilin, dan akhirnya menghasilkan teknologi antibodi monoklonal. Baik, selanjutnya adalah mengenai perkembangan bioteknologi. Menurut Soeharto tahun 1995, periode perkembangan bioteknologi dapat dibagi menjadi 5 zaman, yaitu yang pertama zaman pra-Pasteur sebelum tahun 1865, yaitu adanya perbaikan teknik fermentasi oleh mikroorganisme, misalnya minuman beralkohol. Yang kedua yaitu zaman Pasteur pada tahun 1865 sampai 1940, yaitu adanya pengembangan industri fermentasi, pembuatan etanol, butanol, dan asam organik, serta pengolahan limbah secara aerob. Zaman selanjutnya yaitu zaman antibiotika, yaitu pada tahun 1940 sampai 1960, yaitu adanya pembuatan penisilin, vaksin virus yaitu vaksin anti-NCD dan vaksin anti-polio, teknologi kultur sel hewan, teknologi fermentasi media cair, dan transformasi steroid. Yang keempat yaitu pada zaman pasca antibiotika, yaitu pada tahun 1960 sampai 1975. Yaitu ditemukan asam-asam amino, yaitu asam glutamat dan lisin, eluidasi struktur DNA, protein sel tunggal, biogas, dan teknologi rekombinan DNA. Yang kelima yaitu era bioteknologi modern, yaitu pada tahun 1975 hingga sekarang, yaitu adanya rekayasa genetika, zat antibodi monoklonal, hormon insulin, dan hormon pertumbuhan ikan tuna, serta sebagainya. Bioteknologi sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yakni bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Untuk bioteknologi konvensional dilakukan tanpa dilandasi prinsip-prinsip ilmiah dan pada dasarnya dilakukan hanya didasarkan atas pengalaman yang turun-menurun. Produk masih bercampur dengan makhluk hidup yang digunakan dan umumnya dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan, serta teknik berupa fermentasi bahan makanan oleh mikroorganisme. Fermentasi adalah proses pengubahan bahan organik menjadi bentuk lain yang lebih bermanfaat dengan bantuan mikroorganisme secara terkontrol. Selanjutnya pada bioteknologi modern. Bioteknologi modern mulai berkembang sejak ditemukannya struktur dan fungsi DNA seiring dengan perkembangan ilmu-ilmu genetika, mikrobiologi, biokimia, serta
biologi sel, dan molekuler. Maka dari itu, bioteknologi modern dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah, tidak turun-menurun, melainkan berdasarkan pengkajian yang mendalam. Berikut ini adalah beberapa contoh bioteknologi konvensional, seperti pada pembuatan tape singkong, tape beras, wine, dan roti yang menggunakan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Dan ada pembuatan tempe menggunakan mikroorganisme Rhizopus oligosporus, serta ada mentega yang menggunakan bakteri asam laktat, dan sebagainya. Selanjutnya adalah jenis bioteknologi yang menggunakan teknologi modern, seperti monosodium glutamat yang menggunakan mikroorganisme Corynebacterium glutamik, asam sitrat dan amilase yang menggunakan mikroorganisme Aspergillus niger, penisilin yang menggunakan Penicillium cirrhogenum, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah materi mengenai penemuan bioteknologi. Berikut adalah tabel perkembangan bioteknologi. Pertama, pada tahun 2000 sebelum Masehi, penemuannya adalah pembuatan bir dan keju oleh bangsa Mesir dan Sumeria. Pada tahun 500 sebelum Masehi, masyarakat Cina menemukan jamur penghasil antibiotik di kedelai untuk menangani infeksi. Di tahun 1590, penemuan mikroskop oleh Zacharias Janssen, ilmuwan dari Belanda. Pada tahun 1663, penemuan sel oleh Robert Hooke, seseorang fisikawan dari Inggris. Di tahun 1675, penemuan bakteri oleh Anthony van Leeuwenhoek. Di tahun 1796, penemuan vaksin smallpox oleh Edward Jenner. Pada tahun 1833, enzim pertama kali ditemukan dan akhirnya diisolasi. Dan di tahun 1838, protein ditemukan oleh John Jacob Berzelius dari Swedia. Selanjutnya, pada tahun 1855, bakteri E. coli ditemukan dan digunakan sebagai sel factory. Di tahun 1861, ditemukannya teknik pasteurisasi oleh Louis Pasteur. Di tahun 1870 hingga 1910, penelitian perdana tentang jagung hibrida oleh William James Bill. Di tahun 1919, istilah bioteknologi pertama kali digunakan oleh Caroli Erekli. Di tahun 1922, penemuan insulin oleh Frederick Banting dan Charles Bass. Di tahun 1928, penemuan penisilin oleh Alexander Fleming. Di tahun 1941, rekayasa genetika dikenalkan oleh A. Justin. Di tahun 1953, Watson dan Crick menemukan struktur double helix DNA. Di tahun 1961, penemuan mRNA yang memiliki peran penting dalam proses translasi. Selanjutnya di tahun 1968, Marshall W. Nirenberg dan Har Gobind Khorana mengungkapkan kode genetika dari 20 asam amino. Di tahun 1970, penemuan enzim restriksi oleh Werner Arber dan Norman Burtlaff yang selanjutnya digunakan dalam teknologi DNA modern. Di tahun 1973, lahirnya bioteknologi modern yang ditandai dengan dikenalnya teknologi rekombinasi DNA oleh Stanley Cohen dan Herbert Boyer. Di tahun 1976, sekuen pasangan basa asam nukleat telah ditentukan untuk pertama kalinya. Di tahun 1977, produksi insulin atau human insulin dengan menggunakan bakteri E. coli. Selanjutnya di tahun 1984, aplikasi DNA fingerprinting untuk mengetahui hubungan kekerabatan dan mengidentifikasi pelaku kriminal. Di tahun 1986, pertama kali tanaman transgenik ditanam di USA. Selanjutnya, di tahun 1989, pemanfaatan mikroba untuk membersihkan tumpahan minyak di perairan atau bioremediasi. Di tahun 1990, produksi chimosin atau enzim untuk pembuatan keju dengan menggunakan bakteri E. coli. Di tahun 1993, FDA menyatakan bahwa GMF atau Genetically Modified Food aman untuk dikonsumsi. Di tahun 1997, pembuatan domba doli dengan menggunakan teknik cloning. Di
tahun 1998, pemanfaatan stem cell untuk regenerasi jaringan. Di tahun 1999, pembuatan golden rice, yaitu padi yang difortifikasi dengan vitamin A oleh ilmuwan Jerman dan Swiss. Di tahun 2002, sekuen genom jarum patogen Magnaport griseum yang menyerang tanaman padi berhasil diidentifikasi. Di tahun 2003, Human Genome Project telah selesai dikerjakan dengan jumlah 20.000 hingga 25.000 gen oleh beberapa negara setelah 13 tahun berjalan. Di tahun 2005, penanaman tanaman transgenik di 21 negara. Di tahun 2007, penggunaan vaksin untuk papilomavirus di 82 negara. Pada tahun 2009, sequencing genom H1N1 virus. Di tahun 2012, draft genom tanaman gandum. Di tahun 2013, 60 tahun peringatan penemuan double helix DNA oleh Watson and Crick. Berdasarkan tabel perkembangan bioteknologi, diketahui bahwa perkembangan bioteknologi terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, abad 19. Bioteknologi dimulai dari perkembangan ilmu pertanian dan fermentasi. Di abad 20, pengenalan dan penerapan teknologi rekombinasi DNA atau rekayasa genetika untuk menghasilkan produk-produk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Di abad 21, identifikasi genom manusia, tanaman, dan mikroba yang memiliki dampak signifikan bagi kepentingan manusia. Berikut adalah daftar referensi yang kami gunakan sebagai acuan dalam pembuatan materi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.